Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Marta. Di sini saya Farid Zulkarnain dengan rekan saya Mas David Yulizar akan mempresentasikan perkembangan mengenai identifikasi plat nomor kendaraan bermotor menggunakan metode image processing berbasis Raspberry Pi. Ada pula outline-nya. Yang pertama pendahuluan, kemudian diagram blok, flowchart, kemudian ada optical character recognition atau OCR, ada klasifikasi hardware, klasifikasi software, ada langkah awal, teknis pengambilan data, data percobaan, pengujian sementara, hasil pengambilan data, serta penutup. Pendahuluan akan diawali oleh Mas David. Untuk waktu dipersilahkan. Baik Mas Faris, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, di sini kita masuk ke pendahuluan. Pada tahun 2014, banyak terdapat kendaraan bermotor dan kendaraan roda 4. Menurut data Badan Pusat Statistik, sebanyak 114 juta kendaraan. Next. Nah, salah satu teknologi identifikasi yang sudah digunakan di beberapa negara yaitu ANPR atau kepanjangan dari Automatic Number Plate Recognition. Nah, teknologi ini menggunakan pengolahan citra digital untuk mengenali dan membaca plat nomor kendaraan. Nah, gambar atau citra yang diolah didapatkan dari kamera pengawas dan juga kamera yang didesain khusus untuk proses pengolahan digital. Nah, menjalankan algoritma pengolahan citra digital membutuhkan komputasi yang kompleks. Nah, komputasi yang kompleks secara otomatis membutuhkan resource yang besar. Nah, kapasitas memori, kecepatan prosesor, serta penghitungan yang kompleks mempengaruhi kinerja algoritma pengolahan citra digital. Oleh karena itu, menjalankan algoritma pengolahan citra digital pada perangkat smartphone memerlukan banyak pertimbangan dan perhitungan. Next, Mas. Nah, adapun rumus masalahnya yaitu pertama, bagaimana sistem dapat mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam secara non-real time. Kedua, bagaimana sistem dapat mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam secara real time. Ketiga, bagaimana cara kerja OCR dalam mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Dan yang terakhir, bagaimana analisis akurasi sistem pendeteksian dan pengenalan teks karakter pada plat. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan sistem yang dapat mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam, dan menganalisis akurasi dari implementasi sistem. Next, Mas. Nah, manfaatnya yaitu sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah pengolahan citra dengan metode pembelajaran dewasa. Nah, yang kedua, mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas karena sistem akan mudah mengenali pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dan juga untuk membantu pihak terkait, di antaranya Dinas Perhubungan dan Korps Lalu Lintas dalam memantau perilaku pengguna kendaraan di jalan raya dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Next. Nah, batasan masalahnya yaitu terdiri dari kendaraan yang dideteksi adalah kendaraan non-modifikasi. Kedua, data yang diolah berupa data image atau video dengan resolusi 1920 kali 1080 pixel. Nah, data image atau video diambil menggunakan statik kamera dengan sudut kamera kurang lebih 60 derajat. Nah, waktu pengambilan data dilakukan pada siang hari. Plat nomor polisi kendaraan yang dideteksi adalah plat standar non-modifikasi yang sesuai dengan penjelasan dari Korps Lalu Lintas Polri. Nah, pengambilan dilakukan dari arah belakang kendaraan. Terus microcontroller yang digunakan yaitu awalnya kita menggunakan Raspberry Pi 3. Terus kamera yang digunakan pada pengambilan data yaitu kamera HP dan C270 HD with cam. Terus, nah,
pada diagram blok ini yang pertama kita ambil sebagai inputan tuh bisa dua, yaitu bisa secara real time kita menggunakan kamera di HP, juga bisa juga menggunakan album. Nah, terus dari inputan ini diteruskan pada bahasa pemrograman, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan juga kode editor Visual Studio Android. Nah, selanjutnya mengeluarkan output hasil deteksi plat kendaraan. Next, Mas. Nah, untuk metode penelitian ini pada flowchart ini akan dilanjutkan oleh Mas Faris. Silakan Mas Faris. Baik, untuk metode penelitiannya selanjutnya adalah ada beberapa flowchart. Yang pertama flowchart program utama dan flowchart pre-processing. Yang pada gambar 1 menunjukkan step by step dari flowchart program utama. Dimulai dari start, kemudian membaca image, masuk ke tahap pre-process, kemudian mendeteksi plat, deteksi karakter dari plat, kemudian menampilkan nomor atau karakter pada plat. Selesai. Kemudian ada juga flowchart untuk pre-processing. Yang pertama diawali dengan start, kemudian pendeteksian image juga, kemudian extract value, masuk ke maximize contrast, kemudian masuk ke Gaussian blur, adaptive threshold, dan tahap selanjutnya output image grayscale dan threshold. Kemudian selesai. Di sini ada juga flowchart deteksi plat nomor. Di awal dari start, kemudian masuk ke image grayscale dan threshold, kemudian mencari karakter yang mungkin, kemudian vektor karakter yang cocok, kemudian masuk ke cari list vektor karakter yang cocok, lanjut ke list vektor karakter yang cocok, kemudian ekstrak plat, kemudian menampilkan plat yang memungkinkan, kemudian selesai. Ada juga flowchart deteksi karakter di awal dari start, kemudian vektor kemungkinan plat, kemudian masuk ke plat dalam vektor, kemudian segmentasi kontur, kemudian cari vektor mungkin karakter. Jika tidak menemukannya, akan kembali lagi ke plat pada vektor. Jika ditemukannya, maka akan melanjutkan menjadi ke tahap karakter pada vektor plat. Kemudian masuk ke recognition karakter dengan metode, kemudian string nomor plat, kemudian selesai. Metodologi penelitian yang kami gunakan di sini yaitu ada OCR atau Optical Character Recognition, ya, menggunakan Tesseract. Algoritma yang bisa digunakan pada penelitian ini yaitu OCR. Optical Character Recognition atau OCR ini adalah salah satu teknologi informasi retrieval yang berfungsi untuk mengekstrak informasi yang didapat dari gambar menjadi text library. Open source yang sering digunakan untuk teknologi OCR ini adalah Tesseract. Tahapan utama yang digunakan untuk OCR di Tesseract adalah pencarian garis dan kata atau karakter, kemudian mengenalinya, kemudian masuk ke klasifikasi karakternya, kemudian analisis linguistik, dan juga masuk ke pengklasifikasian adaptif. Selain dari OCR, kita juga menggunakan metode hard cascade classifier. Di sini HCC ini dalam sistem pengklasifikasian ini dipelajari dengan menaruhkan citra positif pada citra negatif. Deteksi kendaraan telah dilakukan dengan menggunakan hard cascade classifier. Algoritma mencakup 4 tahap. Yang pertama ada hard feature selection, kemudian ada creating integral image, kemudian ada boost, adaptive boosting, kemudian ada cascading classifier function, use cascade classifier and detect multiscale. Selanjutnya di sini untuk menentukan rumus kecepatannya kita menggunakan persamaan demikian pada program, ya, untuk menentukan meter yaitu pixel per ppm. Untuk menentukan kecepatannya meters d underscore meters dikalikan VPS dikalikan 3,6. Nah, di sini ada flowchart untuk mendeteksi kecepatan. Yang pertama video input masuk ke Raspberry Pi, kemudian kita masking masuk ke task center, kemudian kita mendeteksi kecepatan, kemudian akan dikirimkan hasil kecepatannya pada terminal dan selesai. Kami gunakan yaitu library TensorFlow. Pengenalan umum TensorFlow akan dijelaskan di bawah, yaitu komponen inti TensorFlow adalah tensor dan grafik komputasi yang melintasi
node hingga add G. TensorFlow ini, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skala dan vektor pada dasarnya. Tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Skalar adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Grafik komputasi adalah entitas yang didefinisikan sebagai grafik berarah di mana setiap node sesuai dengan operasi matematika tertentu. Pada dasarnya, grafik komputasi adalah alat untuk mengekspresikan dan mengevaluasi beberapa ekspresi matematis pada setiap node. Untuk apa saja TensorFlow biasanya digunakan? Yang pertama, prediksi harga rumah secara akurat, kemudian mendeteksi default meminjam kartu kredit, kemudian ada gambar gerakan bahasa isyarat atau Google atau Microsoft, kemudian ada sistem pengenalan pidato, pengenalan gambar dan video, dan penandaan, kemudian ada mobil pengemudi sendiri, kemudian ada peringkasan teks, analisis sentimen, dan sistem rekomendasi. Kita garis kuningkan sesuai apa yang kita proyekkan, yaitu pengenalan gambar atau video pada penandaan. Berikut metodologi penelitian kita. Di sini kita menggunakan OpenCV untuk input video, ya membaca input video frame by frame-nya itu menggunakan OpenCV. Kemudian frame itu akan diterima pada TensorFlow object detection. Kemudian di situ ada 3. Yang pertama mendeteksi visual image untuk recognition-nya, color recognition, kemudian mendeteksi visual image, pixel lokasi, itu speed dan direction prediksi modulnya, kemudian mendeteksi visual image-nya yaitu ukuran prediksi modul. Itu kemudian untuk menentukan kecepatannya kita menggunakan persamaan pada codingan sebagai berikut, yaitu d underscore kemudian untuk menentukan kecepatannya itu d meters dikalikan fps dikalikan 3,6. Selanjutnya diagram blok menggunakan TensorFlow. Di sini input video sebagai sumber atau source, kemudian masuk ke OpenCV yang tadi, kemudian kita mendapatkan pengolahan citra di dalamnya. Kemudian akan dilanjutkan ke proses video frame atau untuk mendeteksi objek menggunakan TensorFlow. Untuk klasifikasi hardware-nya di sini kita tadi bisa secara real time maupun secara data raw video. Di sini kita menggunakan hardware kamera minimum 5 megapiksel, kemudian yang berlayar sentuh, kemudian merupakan HP Android dengan RAM yang mencukupi. Ya, kalau real time kita menggunakan webcam C270 HD, kemudian menggunakan Raspberry Pi sebagai microcontroller. Ini merupakan tampilan klasifikasi hardware kami untuk pendeteksian alat pendeteksian plat, di mana di situ dirangkai dari kamera, webcam, kemudian masuk ke LCD, terus masuk ke Raspberry Pi, kemudian outputnya juga ada pada LCD. Spesifikasi softwarenya kita di sini menggunakan Python, kemudian menggunakan VNC dan TensorFlow. Langkah awal yang pertama itu beberapa program tersebut dalam bentuk diagram alir yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk pseudokode sederhana, namun pengujian dari algoritma sendiri harus dilakukan dengan menggunakan software atau script, mengingat dalam implementasi algoritma ini menggunakan banyak variabel, data, sampel, dan perhitungan yang kompleks. Dalam hal ini penelitian menggunakan script dengan bahasa pemrograman C++ ataupun Python pada perangkat laptop. Kita ini merupakan gambar sampel data untuk pengujian pendeteksian plat. Jadi dari karakter kemudian kita masuk ke proses recognition menggunakan metode OCR. Di situ kita mendeteksi karakter yang ada, namun pada dasarnya plat karakter harus lebih gelap daripada latar belakang atau background, sehingga untuk plat kendaraan Indonesia yang didasarkan warna putih untuk karakter dan background warna hitam, kita harus inverse terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan pada
hasil output yang ada. Kemudian teknis pengambilan datanya di sini syarat pertama memiliki 4 buah sudut, syarat kedua memiliki aspek rasio yang baik, kemudian pencahayaan matahari berkisar 50%, kemudian jarak pengambilan gambar vertikal 2-3 meter dan horizontal 1-2 meter. Kamera yang digunakan dengan lensa minimal 2 megapiksel dengan ukuran layar 600 x 1024 piksel. Image akan dikonversi dari format RGB ke HVS, diambil nilai video gambarnya. Kemudian video gambar memiliki threshold 100 dan maksimal 255. Ini merupakan hasil data percobaan kami untuk data non-real time dilakukan di daerah Ciputat. Dari gambar tersebut kemudian kita mengambil salah satu saja, yaitu gambar 2 dari sebelah kiri. Gambar itu yang akan menjadi input masukan ke pendeteksian ini. Nah, ini merupakan pengujian sementara kami menggunakan Raspberry Pi. Ini adalah gambar terminal Pi pada software VNC. Dan ini merupakan tampilan gambar program pada Genie pada VNC. Ini merupakan hasil pengujian kami yang non-real time. Jadi dari gambar yang tadi 2 dari sebelah kiri, kemudian dia akan fokuskan ke salah satu plat yang lebih jelas dengan nomor polisi P3200SEL. Kemudian kita dilakukanlah grayscale, kemudian ke kontur, kemudian di crop dan di inverse plat yang setelah terdeteksi, kemudian pembacaan karakter akan berhasil. Ini hasil pengujian untuk non-real time-nya. Ya tadi berhasil ditampilkan ke terminal dengan nomor polisi B3200SCL. Ini untuk hasil pengujian real time kami. Jadi dari webcam langsung membaca dan menampilkan pada LCD dengan nomor plat 6391 PMY. Selanjutnya hasil pengujian real time akan dijelaskan oleh Mas David. Oke, baik Mas, terima kasih. Ini hasil pengujian real time seperti yang waktu sebelumnya dijelaskan. Jadi waktu kita pengambilan data itu pada saat objek kurang dari 1 meter, maka alat kita akan akurat dalam mendeteksi seperti plat nomor tersebut terambil B4108 BUF. Nah, selanjutnya ini kendala pengujian kecepatan real time ini yaitu pada menggabungkan kedua output menjadi satu dalam satu GUI. Nah, solusinya apa? Yaitu kita menggunakan TensorFlow. Next. Nah, jadi dapat kita simpulkan sementara yaitu penggunaan algoritma dalam pengembangan aplikasi ini yaitu algoritma OCR dengan open source diserat. Nah, kedua, dari penggunaan algoritma tersebut, aplikasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi digitalisasi plat nomor ini dapat membaca dan menganalisis segmen tertentu pada image sebagai plat nomor. Yang kedua, pada saat pemindaian, nah, jarak mempengaruhi kemampuan untuk mendeteksi segmen plat nomor. Nah, sedangkan pemindaian mempengaruhi tingkat akurasi pengenalan karakter. Nah, yang ketiga, tingkat akurasi pengenalan plat mencapai 95% dengan menggunakan perangkat C270 HD, webcam Logitech dengan 30 fps. Nah, untuk mendeteksi plat nomor dengan warna dasar terang harus dilakukan inverse terlebih dahulu agar algoritma pengenalan karakter dapat lebih optimal. Next. Nah, rencana kita selanjutnya yaitu pertama kita akan melakukan pengambilan video dari Angel yang baru atau yang berbeda. Kedua, memogram baru dengan video yang lama yaitu dari Angel depan kendaraan. Next. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita ambil atau kita kutip. Oke, baik. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan kepada Mas Faris. Saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.